dengan Ibu siapa? Ibu Zahra, Bu. Oke, dengan Ibu Zahra. Ibu Zahra, ada yang bisa saya bantu? Jadi saya kesini ingin menggunakan alat kontrasepsi, Bu, tapi yang jangka waktunya panjang, Bu. Kalau udah tahu itu alat kontrasepsi apa ya, Bu? Nah, karena Ibu ingin menggunakan alat kontrasepsi dalam jangka waktu yang panjang, Ibu bisa menggunakan AKDR atau yang biasa disebut IUD, karena jangka waktunya itu 5 tahun atau ada juga yang 10 tahun. Gimana? Apakah Ibu tertarik, Bu? Nah, sebelum itu saya akan jelaskan dulu ya, di mana dan bagaimana alat kontrasepsi itu digunakan. Nah, jadi AKDR ini adalah bisa kita lihat. Nah, AKDR itu nanti ada, dia tuh benda kecil seperti huruf T yang dimasukkan ke dalam rahimnya ibu. Nah, AKDR ini sangat efektif dan aman karena tidak tergantung dengan daya ingat ataupun cara kerja utamanya itu mencegah sperma dan sel telur dan sperma bertemu. Nah, AKDR ini dapat dicabut kapan saja ibu ingin. Nah, jangka waktunya seperti yang saya bilang tadi 10 tahun, lalu juga dapat tapi mempunyai efek samping, dapat menambah perdarahan menstruasi atau menyebabkan kram, dan juga tidak melindungi dari HIV atau infeksi menular seksual ya ibu. Nah, di sini ada kontraindikasinya. Kontraindikasinya itu seperti misalnya ibu baru saja melahirkan 2-28 hari pasca persalinan, atau memiliki resiko infeksi menular seksual, lalu ada juga menstruasi yang tak biasa. Setelah itu juga ada infeksi atau masalah dengan organ kewanitaan. Nah, ibu apakah ada penyakit radang panggul dalam 3 bulan terakhir seperti HIV atau AIDS? Tidak Tidak ada ya. Nah, kalau HIV atau AIDS tidak ada ya. Oke. Kalau infeksi setelah melahirkan atau keguguran tidak juga ya. Kanker pada organ kewanitaan Tidak juga. Oke. Alhamdulillah normal ya ibu. Selanjutnya ini juga ada kemungkinan efek sampingnya. Kemungkinan efek sampingnya itu tidak berbahaya ya ibu dan bukan tanda-tanda penyakit. Nah, biasanya setelah pemasangan ibu akan merasakan kram dapat terjadi beberapa hari dan juga ada flek dalam beberapa minggu. Lalu efek samping umum lainnya itu seperti haid ibu lebih banyak dan lebih lama, bercak atau flek di antara masa haid, terjadi kram atau nyeri selama haid, dan ini efek sampingnya akan berkurang setelah beberapa bulan. Nah, sebelum itu kita akan melakukan prosedur sebelum melakukan pemasangan. Ini ada prosedurnya ya ibu, seperti pemeriksaan panggul, membersihkan vagina dan mulut rahim, memasang AKDR dalam rahim. Nah, setelah itu ibu harus setelah dipasang nanti ibu harus menemui bidan apabila ibu terlambat haid atau merasa hamil, atau mungkin terjadinya infeksi menular seksual, atau benang AKDR berubah panjang atau benangnya hilang, dan juga pada saat ibu merasakan nyeri pada bagian perut bawah ya ibu. Nah, ibu harus kembali dalam waktu 3-6 minggu kemudian setelah masa haid berikutnya untuk pemeriksaan. Lalu gimana ibu? Setelah saya jelaskan, apakah ibu mengerti atau tertarik? Ibu, saya tertarik untuk memasak. Nah, perlu khawatir karena tingkat keberhasilannya tinggi. Jadi insya Allah aman ya ibu. Nah, karena tadi ibu datang ingin menggunakan alat kontrasepsi jangka waktu yang panjang, nah kira-kira ibu ini menggunakan alat kontrasepsi ingin menunda, menjarangkan atau menghentikan kehamilan? Menjalankan. Oke, berarti cocok ya ibu. Nah, setelah itu kan jadi ibu tertarik ya memasang AKDR. Oke, setelah itu saya akan mengisi biodata ibu terlebih dahulu ya bu. Oke, nama ibu tadi Zahra Savitri. Alamatnya di mana bu? Dan Mayasari. Oke, ada Islamnya bu. Pekerjaan ibu? Bidan, Bu. Bidan. Nama suami? Wahyu. Oke, pekerjaannya? Swasta. Umur suami berapa bu? 28. Oke, setelah kita mendapatkan informasi atau biodata klien, kita baru baik ibu, selanjutnya saya akan menanyakan riwayat kesehatan reproduksi ya ibu. Nah, tanggal lahir terakhir ibu kapan? Udah seminggu yang lalu.
hari? 21 hari 21 hari sampai 26 hari. 26 hari ya Bu. Oke. Anak ibu berapa sekarang Bu? Ketiga. Ya, riwayat persalinan dan kelahiran normal atau ya? Normal ya. Oke. Ibu pernah mengalami riwayat kehamilan atropik? Tidak. Tidak pernah ibu. Nyeri yang hebat setiap hari? Iya, Bu, hari pertama. Hari pertama biasanya Bu. Nah ibu sebelumnya pernah pemeriksaan anemia Bu? Pernah, Bu, normal. Normal ya. Iya. Nah, jadi ibu ada riwayat infeksi sistem genitalia atau penularan infeksi? Tidak. Semua nggak ada ya. Infeksi paru? Tidak. Oke. Ada riwayat kanker serviks? Tidak ada ya. Nah, mohon maaf Bu, ini pertanyaan sensitif. Apakah ibu ganti-ganti pasangan? Tidak, Bu, hanya satu saja. Oke. Baik Ibu, kita akan melakukan pemeriksaan fisik dan panggul. Selanjutnya Ibu silakan kosongkan kandung kemih terlebih dahulu ya Bu. Baik. Silakan Ibu, akan nanya di sana. Selanjutnya sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita cuci tangan. 7 langkah membersihkan tangan terlebih dahulu. Setelah kita membersihkan tangan, kita mempersilahkan ibunya untuk naik ke atas tempat tidur. Baik Ibu, silakan naik ke tempat tidur pemeriksaan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan palpasi pada bagian perut ibu. Kita lihat apakah ada benjolan atau massa, ataupun juga kita tanyakan kepada ibu apakah ibu merasa sakit ketika dipalpasi. Ibu, permisi sebelumnya saya akan melakukan palpasi di bagian perut ibu ya. Kita palpasi. Ibu, apakah ibu terasa sakit? Tidak ya Ibu. Lalu kita periksa tidak ada benjolan massa atau benjolan pada perut. Selanjutnya itu kita gunakan kain penutup pada ibu untuk melakukan pemeriksaan panggul. Ibu permisi sebelumnya ya, saya tutup dulu. Selanjutnya itu kita arahkan lampu sorotnya ke panggul ibu. Lalu kita memasang sarung tangan di tete. Menggunakan sarung tangan DTT, kita atur penempatan peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam wadah steril atau DTT. Setelah itu kita lakukan inspeksi pada genitalia eksterna ibu. Kita lihat dulu, misi ya ibu. Kita inspeksi, kita hanya melihat saja apa pada area genitalia eksterna ibu. Selanjutnya yaitu kita masukkan spekulum. Permisi ya ibu. Permisi ibu. Setelah kita memasukkan spekulum, kita lakukan pemeriksaan inspekulum. Kita periksa apakah adanya lesi atau keputihan pada vagina. Baik, tidak ada keputihan ya. Lalu kita inspeksi serviksnya. Serviksnya juga dalam keadaan baik. Setelah itu, jika misalnya ada keputihan, maka kita bersihkan keputihannya. Setelah itu, karena tidak ada keputihan, kita buka kembali spekulumnya. Permisi ya ibu, tarik sebentar. Lalu kita pindahkan tempatnya. Setelah kita keluarkan spekulum dengan hati-hati, letakkan kembali pada tempat semula. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan bimanual, yaitu dengan melakukan PT. Kita PT ibu, permisi sebelumnya tarik nafasnya ya ibu. Kita PT. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan serviks. Kita pastikan apakah gerakan serviks bebas. Lalu apakah ada tentukan besar dan posisi uterus. Selanjutnya kita pastikan tidak ada kehamilan. Lalu kita pastikan tidak ada infeksi atau tumor pada adnexa. Langkah selanjutnya yaitu lakukan pemeriksaan retrovaginal. Itu bila ada indikasi kesulitan menemukan besar uterus atau retroversi, atau adanya tumor pada cavum Douglas. Setelah itu ibu tarik nafas nih ibu, saya akan tarik tangan saya ya bu, saya akan keluarkan. Baik, terima kasih ibu. Lalu kita celupkan di konturnya di larutan klorin 0,5%. Lalu kita lanjut ke tindakan pra pemasangan. Kita telah selesai melakukan pemeriksaan panggul. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan APDR ibu. Nanti saya akan memasukkan benda atau
pelan-pelan seperti huruf T ke dalam rahim ibu ya ibu. Mungkin rasanya agak sedikit tidak nyaman karena ada benda asing yang masuk. Bagaimana ibu? Apakah ibu bersedia dan sudah siap? Ibu bersedia. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, terima kasih. Yaitu kita memasukkan lengan AKDR CUT 380E di dalam kemasan sterilnya. Kita buka sebagian plastik penutupnya dan lipat ke belakang, lalu setelah kita buka, kita masukkan pendorong ke dalam tabung inserter. Tidak boleh menyentuh langsung dengan menggunakan tangan ya, karena ini masih steril. Lalu setelah lengan melipat sampai menyentuh tabung inserter, kita tarik tabung ke bawah. Lalu kita angkat sedikit tabung inserter dan dorong putar untuk memasukkan lengan AKDR yang sudah terlipat tersebut ke dalam tabung inserter. Nah, selanjutnya kita masuk ke tindakan pemasangan AKDR. Yaitu tindakan pemasangannya kita menggunakan sarung tangan DTT. DTT kita memasukkan spekulum ke vagina ibu pelan-pelan untuk memeriksa serviksnya. Misi ya ibu, tarik nafasnya. Baik, terima kasih bu. Lalu kita kunci. Setelah kita kunci, kita bersihkan vagina ibu dengan menggunakan kasa. Isi ya bu, saya bersihkan terlebih dahulu. Jika terdapat lendir-lendir atau keputihan, selanjutnya kita buang ke bengkok. Setelah itu kita ambil tali gulung, lalu kita jepit porsio ibu arah jam 10 atau jam 11 dengan sekali klik saja. Setelah itu kita ambil sonde dan kita ukur hingga sonde ini ke dalam uterus ibu atau rahim ibu. Kita ukur sampai ke ujung. Oke, setelah sampai ke ujung kita keluarkan kembali. Nah, terlihat basah sampai ke angka 7. Selanjutnya kita ukur kembali batang IUD sampai ke angka 7. Jika sudah sampai ke angka 7, kita masukkan ke rahim. Ini sih ya ibu, tarik nafasnya sedikit sakit. Oke, tarik sampai ke dinding rahim. Setelah sampai ke dinding rahim, kita dorong pelan-pelan. Lalu kita tarik batangnya, tapi jangan sampai kita keluarkan semuanya. Kita sisakan batangnya 1 sampai 2 cm atau 3 cm dari porsio, lalu kita potong benang. Oke, setelah berhasil dipotong sampai 1 sampai 3 cm, lalu kita buang ke bengkok. Setelah itu kita buka terlebih dahulu tali gulungnya dan kita bersihkan kembali dengan menggunakan kasa. Ya bu, bersihkan lalu kita buang ke bengkok. Setelah itu
kita izin cabut spekulumnya. Permisi ya ibu, saya cabut dulu. Tarik nafasnya ibu. Oke, maaf ya ibu, sedikit sakit atau tidak nyaman. Setelah itu kita kembali cuci tangan dengan 7 langkah dan kita rendam semua peralatan di larutan klorin 0,5%. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Ibu. Sebelumnya perkenalkan Ibu, saya Bidari Satu Pak Len. Saya adalah bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Ibu dengan Ibu siapa? Bu Zara Bu. Ibu Zara yang kemarin pasangan KDR ya Ibu? Iya. Oke. Nah Ibu Zara di sini ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, saya ingin mencabut di yang pasang kemarin Bu. Alasan Oh Ibu ingin pencabutan IUD ya Bu? Nah tujuan pencabutan IUD-nya Ibu adalah saya ingin punya anak lagi. oh jadi Ibu ingin punya kembali ya Iya Bu? Bu. Oke. Setelah itu saya akan menjelaskan ya Bu proses pencabutan IUD tadi itu nanti hampir sama seperti pasangan, tapi bedanya Ibu hanya tidur di tempat tidur, lalu saya akan memasukkan spekulum seperti kemarin, lalu saya akan mencabut IUD atau yang benda seperti huruf T tadi ya Bu. Gimana, apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu. Baik. Selanjutnya yaitu kita lanjut ke tindakan pra pencabutan. Ibu sebelumnya silahkan kosongkan kandung kemih terlebih dahulu ya Bu. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita mencuci tangan dengan 7 langkah, membersihkan tangan atau mencuci tangan. Lalu kita meminta pasien untuk berbaring ke tempat tidur. Baik Ibu, apakah Ibu sudah selesai mengosongkan kandung kemih tersebut? Sudah Bu. Silahkan ke tempat tidur Ibu. Selanjutnya setelah kita mencuci tangan tadi dan mengeringkannya, kita memasang sarung tangan DTT terlebih dahulu. Dengan sarung tangan DTT kita mengatur penempatannya masing-masing tempatnya. Lalu setelah itu kita pasang spekulum. Ini sih ya Ibu, saya akan memasukkan spekulum ke dalam vagina Ibu. Nah Ibu tarik nafasnya ya. Misi Ibu, tarik nafasnya. Ibu, terima kasih. Oke. Dulu kita kunci spekulumnya. Setelah itu kita bersihkan terlebih dahulu vagina Ibu dengan menggunakan pasta. Permisi ya Ibu, kita bersihkan vagina terlebih dahulu. Setelah kita bersihkan vagina itu, kita jepit benang dengan cervix. Kita jepit benang dengan cervix. Lalu kita tarik benang KDR-nya. Tarik benang AKDR-nya perlahan-lahan. Selanjutnya kita cabut dan kita tunjukkan kepada Ibu dan kita buang ke dalam bengkok. Lalu kita minta Ibu untuk tarik nafasnya karena kita akan mengeluarkan spekulumnya. Ibu silakan tarik nafasnya Ibu, agak sedikit tidak nyaman. Baik, tarik nafasnya Ibu. Oke. Selanjutnya kita rendam semua alat-alat ini ke dalam larutan klorin 0,5%. Lalu tindakan pencabutan